Orang kalau nggak mampu mengasihi diri sendiri, bagaimana kita bisa berharap dia mampu mengasihi orang lain? Allah sendiri tidak sekedar mengasihi saudara dengan perkataannya, yakni dengan firman-Nya, tetapi juga dengan perbuatannya. Ya, Shalom, bertemu kembali dalam program Sobat Ministry. Sahabat orang beriman adalah Tuhan. Apa kabar saudara? Allah kita pasti terus memelihara hidup saudara. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang berkaitan dengan keluarga. Saya percaya bahwa sedari awal Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, Allah begitu concern akan keluarga. Kalau saudara bisa lihat firman Tuhan, lihat Alkitab, lihat cara kerja Allah, Allah selalu bekerja lewat keluarga. Allah selalu kerja melalui keluarga. Bahkan ada dua lembaga di dunia ini yang didirikan oleh Allah. Yang pertama gereja, church, igreja, gereja. Gereja adalah lembaga ilahi yang didirikan oleh Tuhan. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, kata Tuhan Yesus, dan alam maut tidak menguasainya. Jadi clear. Gereja adalah lembaga yang didirikan oleh Allah. Itu sebabnya dalam sejarah pertumbuhan gereja, sehebat apapun dianiaya, sehebat apapun mendapat tekanan, gereja tetap kokoh, tegak, berdiri, dan berkemenangan. Bukan hanya sampai hari ini, tapi sampai akhir zaman. Tapi jangan lupa, ada lembaga yang jauh sebelum Tuhan mendirikan gereja. Lembaga ini telah terlebih dahulu didirikan oleh Allah. Lembaga ini kami menyebutnya lembaga pernikahan. Dan pada pernikahan itu kemudian dibentuklah satu tatanan yang namanya keluarga. Maka tadi saya katakan ini sangat penting, tema ini menarik, dan tema ini akan terus kekinian sampai akhir zaman. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mungkin saudara melihat tayangan ini dan berkata, Pak Pendeta, tapi kan saya belum menikah, saya masih generasi milenial. Yap, tetapi jangan lupa, engkau ada dalam satu keluarga. Bisa saja engkau hari ini menjadi generasi milenial, engkau masih muda, masih pelajar, tapi ingat, engkau adalah bagian dari satu keluarga. Engkau adalah anak dari seorang ayah, putri terkasih dari seorang ibu. Pendek kata, setiap kita ada dalam satu keluarga. Karena itu hari ini saya ingin menyiapkan khotbah ini, dan saya beri tema khotbah ini, kasih nyata dalam keluarga. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 5. Jikalau seorang tidak tahu mengapalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Di dalam 1 Timotius 3 ayat 12, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Bahkan kalau kita bisa melihat lebih jauh, Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita baca ini, maka paling tidak kita bisa memahami adalah kehendak Allah agar setiap orang, setiap kita bertumbuh dan semakin bertambah dalam keluarga. Ingat, bertumbuh dan semakin bertambah dalam keluarga. Maka pertambahan jumlah populasi penduduk bumi ini sangat diharapkan Tuhan melalui lembaga ilahi yang namanya keluarga. Itu sebabnya di mata Allah pernikahan itu begitu kudus, mulia, dan terhormat. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, bagaimanakah agar kasih kita dapat bertumbuh dalam keluarga? Ini menjadi pertanyaan yang serius. Sebab ada yang sudah berumah tangga 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi bisa jadi juga
di antara saudara masih berumah tangga 1 tahun kah, 6 bulan kah? Bahkan bisa jadi ada di antara saudara yang sampai hari ini belum tahu kapan akan berumah tangga. Masih dalam pergumulan, masih dalam doa, tulang rusuknya masih belum tahu di mana. Tapi apapun situasi dan keadaan saudara, kita bisa mempraktekkan kasih yang bertumbuh dalam keluarga. Engkau bisa mempraktekkan kasihmu kepada orang tua. Seorang suami bisa mempraktekkan kasihnya pada istri. Istri bisa mempraktekkan kasihnya pada suami. Demikian juga orang tua mempraktekkan kasihnya pada anak-anak. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari di sini saudara, sehingga kasih kita bisa bertumbuh pada keluarga. Yang pertama, jika kasih Allah saudara sadari dan saudara hargai. Saya ulangi, kita bisa mempraktekkan kasih pada keluarga kalau terlebih dahulu engkau itu menyadari dan menghargai kasih Allah dalam hidup. Mengapa? Orang yang dalam dirinya dia tidak sadar dikasihi terlebih dahulu, maka akan berat dan susah baginya, sukar baginya untuk mengasihi orang lain. Tapi kalau kita mengerti bahwa kita telah dikasihi terlebih dahulu, dihargai terlebih dahulu, maka cenderung kita akan lebih mudah dan punya kemampuan untuk mengasihi. Setiap saudara, setiap anggota keluarga, entah suami, entah istri, entah anak, entah orang tua, harus memahami betapa panjang, betapa dalam, betapa lebar, betapa tingginya kasih Allah dalam hidup saudara. Efesus pasal 3 ayat 18 menjelaskan itu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Clear Bapak Ibu Saudara-saudara. Rasul Paulus menginginkan jemaat di Efesus dan tentu setiap orang percaya yang hidup hari ini untuk mempraktekkan ini. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memahami betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih Kristus dalam hidup kita, maka kita akan dimampukan. Paling tidak ada dorongan dalam diri kita untuk mengambil inisiatif, mengasihi lebih lagi, mengasihi lebih lagi, mengasihi suami lebih lagi, mengasihi istri lebih lagi, mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, mengasihi orang-orang yang kita kenal, mengasihi teman sekerja kita, mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Dan kalau saudara melimpah dengan kasih, maka saudara akan melimpah dalam praktek kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau tadi yang pertama, jika kita menyadari dan memahami bahwa kita telah dikasihi oleh Allah, maka yang kedua, jika kita mengasihi diri sendiri. Orang kalau nggak mampu mengasihi diri sendiri, bagaimana kita bisa berharap dia mampu mengasihi orang lain? Galatia pasal 5 ayat 14, Yakobus pasal 2 ayat 8 mengingatkan kita, jika kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri, maka adalah mustahil kita bisa mengasihi orang lain. Jika kita kurang percaya diri, maka dengan pandangan yang sama kita akan memandang orang lain. Itu sebabnya penting bagi setiap kita untuk mengasihi diri kita. Mengasihi diri kita yang saya maksud di sini bukan representatif dari sikap egoisme. Mengasihi diri dalam maksud khotbah saya ini adalah orang yang menghargai dirinya. Orang yang mengasihi dirinya sendiri, dia nggak akan mau bermabuk-mabukan. Orang yang mengasihi dirinya sendiri nggak akan mau saudara menghabiskan masa mudanya dan masa-masa produktif dalam hidupnya untuk kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya berjudi kah, buang-buang waktu kah, menjadi pencandu narkoba kah, dan hal-hal yang lain yang tidak produktif. Orang yang mengasihi dirinya, dia akan berjuang untuk melakukan hal-hal yang membangun, melakukan hal-hal yang produktif, bukan kontraproduktif.
Itulah orang yang mengasihi diri sendiri. Dan terus terang saudara, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita menjaga pergaulan kita bersikap baik, kita menghindari pergaulan-pergaulan yang buruk, kita menjadi anak teladan saja, kita udah menjadi sumber sukacita bagi keluarga kita, sumber sukacita bagi mama kita, sumber sukacita bagi papa kita, sumber sukacita bagi keluarga. Tapi coba kalau hari-hari saudara habis di meja judi, hari-hari saudara habis mabuk-mabukan, hari-hari saudara habis keluyuran, maka engkau menjadi sesuatu yang menjadi beban bagi keluarga. Bahkan bukan hanya menjadi beban, hidupmu menimbulkan kesulitan bagi keluarga. Yang terakhir, yang ketiga, jika kasih tidak sekedar kata. Ya, saya ulangi, jika kasih tidak sekedar kata. Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab sudah mengajarkan kita. Tindakan berbicara lebih kuat dari perkataan. Mudah bagi orang untuk berkata, aku mengasihi mama, aku sayang kok sama papa. Tapi, kasihmu itu hanya sekedar kata, sampai engkau melakukan sesuatu yang nyata, mewujudkan, merepresentatifkan kasihmu yang terlihat nyata bagi orang-orang yang engkau sebut sebagai objek dari kasihmu. Kita tidak boleh hanya mengasihi dengan kata-kata, tetapi kita juga harus mengasihi dengan perbuatan. Mazmur 145 ayat 13 mencatat, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Lihat, Allah sendiri tidak sekedar mengasihi saudara dengan perkataannya, yakni dengan firman-Nya, tetapi juga dengan perbuatannya. Ketika Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nyata bagi kita kasih itu ketika Yesus di kayu salib berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah yang kami sebut kasih tidak sekedar perkataan, tapi tindakan nyata. Tuhan Yesus memberkati kalau ini kita praktekkan. Saya percaya kita akan melihat begitu banyaknya keluarga-keluarga yang bahagia. Kalau ini kita praktekkan, setiap saudara sadar dan mengerti bahwa kita telah dikasihi oleh Allah. Setiap kita kemudian mulai mengasihi diri kita. Ingat, mengasihi diri bukan bicara tentang sifat yang egois, tetapi yang saya maksud mengasihi diri sendiri di sini artinya adalah saudara menghargakan diri saudara. Saudara menghargakan pilihan-pilihan dan waktu saudara. Sehingga saudara menjaga pergaulan saudara, menjaga prioritas hidup saudara, dan melakukan hal-hal yang terbaik. Dan yang terakhir, saudara, jika kasih bukan sekedar kata, tapi saudara praktekkan. Tuhan Yesus memberkati kalau saudara rindu menaikkan permohonan doa. Mungkin engkau datang dengan keluarga yang broken home. Mungkin engkau tidak pernah merasakan kasih sayang ayah, ibu, keluargamu, papa mamamu mungkin bercerai ketika engkau masih kecil, atau semasa kecilmu engkau telah ditinggal oleh salah satu di antara orang tuamu. Ada nomor yang saudara bisa hubungi. Kami siap menjadi sahabat buat saudara, berdoa buat saudara, sehingga kita akan terus menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Dan di kesempatan ini secara khusus saya rindu berdoa buat kita. Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap yang menyaksikan program ini, dan banyak di antara mereka yang saat ini sedang bergumul, hati mereka hancur. Tuhan, rancanganmu bagi keluarga adalah sempurna. Rancanganmu bagi keluarga adalah kebahagiaan. Hamba berdoa, kasih Allah dicurahkan di hati setiap anak-anakmu. Kasih yang begitu sempurna bagi kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. How I live for the moments where I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender